Kemudian hadis berikutnya, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Samurah, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian 'alal wisadah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertelekan dengan bantal. Qala Abu Isa, maksudnya Imam At-Tirmidzi, lam yadhkuru Waqi' 'ala yasarihi. Dalam riwayat Waqi' ini tidak disebutkan bahwa beliau bertelekan ke arah kiri. Wa hakadza rawa ghairu wahidin anin Israil nahwa riwayati Waqi'. Demikianlah riwayatnya selain dari riwayat Israil. Ya, ada seorang Israil namanya. Kemudian hadis berikutnya, babu majaa fit tikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sesuatu yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat berpegangan. Penulis di sini, kata Syekh Abdul Razak, membuat sebuah bab yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandalkan sesuatu untuk berdiri. Sedangkan yang tadi itu ketika beliau duduk, bab sebelumnya tentang duduk. Hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid. Nabi berdiri dengan menggunakan Usamah bin Zaid. Misalnya ini pundaknya Usamah, Nabi cek ini. Tegak Nabi. Pakai pundaknya orang. Ini ketika Nabi sakit menjelang wafat. Ya, karena kalau ke ninjak bumi seperti ini berat, terlalu berat. Sehingga Nabi pakai pundak orang, Nabi tekan pundak orang itu, Nabi berdiri. Wa alaihi thawbun kitri, dan beliau ketika itu pakai pakaian kitri. Sudah kita bahas kemarin, pakaian kitri ini adalah pakaian dari Yaman yang bercorak garis, ya, putih hitam atau merah hitam atau hijau hitam. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam alqahu ala atiqaihi fa shalla. Nabi pakai pakaian tersebut, ya, Nabi pimpin para sahabat untuk sholat. Nabi jadi imam, masih sempat dalam kondisi sakit parah ini. Kemudian Nabi tidak kuat, ya. Dalam kondisi Nabi pernah tidak kuat, sehingga Abu Bakar itu memperkuat suara Nabi. Ya, atau Nabi sholat duduk, para sahabat tegak. Atau Nabi kasih isyarat. Nabi beri isyarat dengan suruh duduk. Jadi ketika imam sholatnya duduk, kita juga melok duduk. Ya, walaupun duduk itu untuk sholat wajib itu rukun. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kalian menghadap Allah dengan khusyuk. Nah, ini menunjukkan berdiri itu rukun. Bagi siapa yang mampu berdiri tapi tidak berdiri saat sholat wajib, tidak ada sholat untuk dia. Tidak ada sholat di sini maksudnya bukan tidak sah. Kalau tidak sah itu masih sholat ada, tapi tidak sah. Ini dianggap tidak sholat. Jadi kan kadang-kadang ada orang dia datang ke masjid jalan, tapi bawa kursi. Sampai di masjid ditaruhnya kursi itu, duduk dia. Sepanjang sholat itu tidak teranggap sholat. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunat, berdirinya juga hukumnya sunat. Antum sholat ba'diyah, isya, duduk boleh, tapi tidak dapat pahala berdiri. Ya. Antum tarawih, capek, duduk boleh, tapi tidak dapat pahala
berdiri. Sholat wajib kalau mampu berdiri, berdiri. Ya. Walaupun senderan. Sebagian ulama mengatakan walaupun pegangan. Sehingga salah sebagian orang ketika sholat di kereta, di pesawat, padahal dia mampu berdiri. Di kereta dan di pesawat ini, dia duduk. Ya. Kata para ulama ini tidak teranggap sholat. Karena rukun hilang. Jadi sholat ada rukun, ada wajib, ada sunat. Rukun ini ditinggalkan karena sengaja, ditinggalkan karena lupa, apalagi sengaja, tidak sah sholat. Yang wajib ini ditinggalkan karena sengaja, batal sholat. Ditinggalkan karena lupa, sujud sahwi. Ya. Kalau yang sunat ditinggalkan sengaja atau tidak, apalagi lupa, tidak masalah. Makanya antum harus tahu pembagian ini. Mana rukun sholat, mana wajib sholat, mana sunat sholat. Ya. Nah, ketika Nabi tidak mampu, duduk Nabi. Ya. Tapi ketika kita mampu berdiri, berdiri. Ya. Nanti tidak mampu ruku, misalnya ruku tidak bisa, kalau ruku goyang mungkin, atau pas sujud dia pusing, duduk. Jadi kursi itu dia sediakan untuk ruku dan sujud, bukan untuk dia duduk sampai dari awal sampai habis sholat. Ya, kita nanti insya Allah lanjutkan habis sholat isya tentang bagaimana cara Nabi makan. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Sama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat dalam kondisi sakit, ya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suaranya tidak kuat. Nabi tidak kuat suaranya, kemudian Abu Bakar di belakangnya menguatkan. Nah, ini yang kita lihat seperti di masjid-masjid besar. Ya, ketika suara imam itu sudah sampai ke makmum yang paling ujung, khawatir, maka makmum yang di belakang imam persis itu harus ambil tindakan. Jangan dia melamun deh. Duduk situ, diam aja. Makin kau itu gawe kau itu. Jangan dia diam deh. Salah hujan ya, suara imamnya hilang, kalah dengan suara hujan. Kamu yang di belakang ini ngomong Allah Akbar itu. Masih ini tak kati aturannya. Itu kondisinya itu, kondisi itu saat itu memerintahkan kita untuk jadi itu, kita lakukan. Ya, supaya yang lain kedengaran. Di lampu atau pas lagi tengah sholat. Tak sampai suara imamnya, yang belakangnya kuat-kuat. Ya, sampai ngomong belakang imam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibn al-Mubarak qala haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far ibn Burqan an Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini kibarut tabi'in. Ya. Seorang tabi'in senior, seorang tabi'in yang ulama di kalangan tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Dan ulama yang paling paham, tabi'in yang paling paham tata cara haji. Itu Atha bin Abi Rabah. Sampai para khalifah itu kalau hajian itu datang minta fatwanya Atha bin Abi Rabah. Ya. Saya lupa khalifah siapa ya. Kalau salah Harun al-Rasyid apa? Fal Ma'mun. Harun al-Rasyid kalau salah. Itu dengan anaknya Al-Ma'mun diantaranya. Cari-cari Atha bin Abi Rabah. Pas dilihat, itu hitam, hidung pesek, keriting, kurus. Ya, tapi didengar oleh banyak wong. Ya, dan mantan budak dia. Ya. Oleh karena itu ilmu itu membuat seseorang mulia. Ya, ilmu itu membuat orang mulia. Coba kalau tidak berilmu, mana ada yang ngakui dia? Ya. Tapi dia berilmu, khalifah ngantri untuk minta fatwa.
Nyato bin Abi Robah. Beliau tinggal di Masjidil Haram. Ya. Ketika dibebaskan oleh tuannya jadi dari status perbudakan, tinggal di Masjidil Haram untuk belajar. Puluhan tahun tinggal di Masjidil Haram, belajar dengan para sahabat. Dan di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Dari Fadl Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abbas. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit yang mengantarkan beliau pada wafatnya. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Dan di kepala beliau itu ada tali atau apa, surban modelnya. Apa, ikat kepala. Ikat kepala warna kuning. Fasalamtu alaihi. Kemudian aku ucapkan salam kepada beliau. Faqala ya Fadl. Wahai Fadl. Qultu labbaika ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si. Tolong ikatkan, kencangkan. Apa tadi? Ikat kepala kuning ini di kepalaku. Qala fa fa'altu. Kemudian aku melakukan apa yang beliau perintahkan. Tsumma qa'ada. Setelah itu beliau duduk. Fa wada'a kaffahu 'ala mankibi. Beliau letakkan telapak tangannya di atas pundakku. Tsumma qama fa dakhala fil masjid. Kemudian beliau berdiri. Ya. Ini Nabi. Kemudian beliau berdiri berangkat menuju masjid. Wa fi hadithi qissatun, dan hadis ini terdapat kisah. Qauluhu thumma qa'ada fa wada'u kaffahu 'ala mankibi thumma qala fa dakhala fil masjid huwa maudi'u syahid minal hadis. Inilah yang jadi poin pada hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menggunakan bahu salah seorang sahabatnya, yaitu Fadl bin Abbas, sepupu beliau. Yang Fadl bin Abbas ini pernah lihat cewek pas hajian. Ya, kamu ini Rasulullah. Kata falakal ula walaisa lakal akhirah, Nabi. Wahai Fadl, jangan lihat ya. Untukmu pandangan pertama tidak apa-apa, yang keduanya tidak boleh lagi, haram. Ya, ditoleh-toleh ini ke Nabi kepalanya. Boncengan tuh sama Nabi.